Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12, dalam tema waspadalah terhadap persepakatan gelap. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang begitu nyata dan sangat sempurna, yang terus kami alami setiap saat. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami, dikala kami mendengar, dikala kami merenungkan kebenaran firman-Mu saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang sementara menyaksikan video ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hamba berdoa diberkatilah mereka sekalian. Dan hamba-Mu Tuhan diberikan hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, memperkatakan apa maksud dan kehendak Tuhan untuk dilakukan oleh setiap orang yang mau mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan keraskan hati kami, tapi kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memeteraikan firman-Mu bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama 2 Samuel pasalnya yang ke-15, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12, dalam perikop Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hamba-Mu ini datang dari suku Israel anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hamba-Mu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan
rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hampir 1 bulan kita ada di tahun 2024 ini. Dan kita tetap bersyukur karena penyertaan Tuhan begitu nyata dan sangat sempurna. Yang pasti bahwa di 1 bulan hampir dalam perjalanan di tahun yang baru ini, sudah banyak yang kita lihat, sudah banyak yang kita dengar, sudah banyak yang kita alami atau yang kita rasakan. Yang pasti bahwa ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal juga yang tidak menyenangkan. Dan kita mau katakan bahwa semua seizin Tuhan kita nikmati, supaya kita terus menyadari akan keterbatasan kita, dan kita mengakui akan kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan yang pegang kendali atas perjalanan hidup manusia di alam semesta ini. Tetapi alam semesta ini juga ada dalam kendali Tuhan. Dia yang berkuasa penuh atas segala apa yang Ia jadikan. Karena itu saudara, dalam keterbatasan kita, kita harus mengakui kebesaran Tuhan, otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Bahwa ketika kita masih ada sampai detik ini, masih berdiri tegak, masih bisa beraktivitas, menikmati atmosfer tahun 2024 ini, kita percaya itu karena kemurahan, karena kasih, dan karena kebaikan Tuhan. Bahkan kita yakin bahwa Tuhan masih membutuhkan kita untuk ada di tahun rahmat Tuhan tahun 2024 ini. Sebab tidak semua orang diizinkan Tuhan. Ada yang tidak sampai di tahun 2024. Bahkan ada yang baru masuk sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan umur panjang bagi kita, masih memberi kekuatan, kesehatan, Tuhan masih memberi nafas, Tuhan masih memberi kesempatan, itu berarti Tuhan masih membutuhkan kita. Dan Tuhan menginginkan kita untuk dapat menyaksikan semua apa yang Tuhan kehendaki lewat keseharian kita, lewat hidup, lewat pelayanan, lewat pengabdian, lewat apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena itu tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, minggu terakhir di bulan Januari ini, kita belajar dari kitab 2 Samuel yang sudah kita baca bersama tadi, yang merupakan sebuah narasi tentang salah seorang anak dari Raja Daud yang bernama Absalom. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam literatur dikatakan Absalom ini adalah seorang laki-laki yang ganteng, seorang laki-laki yang gagah. Bahkan Absalom itu artinya ayah damai. Nah, dikatakan bahwa Absalom ini adalah anak ketiga dari Raja Daud dengan istri yang bernama Ma'akah. Di mana Ma'akah ini dia adalah seorang perempuan yang berasal dari Gesur, dari Gesur. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat bahwa Absalom ini bukanlah seorang anak yang patuh pada orang tua. Bukan seorang anak yang menghormati orang tua. Tidak menghormati ayahnya, Raja Daud. Sebab kita melihat dari bacaan kita ini, Absalom dia punya niat untuk menggeser Raja Daud. Dan ingin menggantikan posisi ayahnya Raja Daud. Dia ingin menjadi seorang raja. Yang dikatakan bahwa ketika ada rakyat dari bangsa Israel, dari suku manapun, mereka datang
untuk menghadap raja. Maka Absalom yang justru datang menjemput mereka dengan berkata bahwa dari kota manakah engkau? Mereka menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel anu. Artinya orang-orang yang datang adalah orang-orang dari suku Israel, dari 12 suku Israel. Dan Absalom ini dia langsung berkata, lihat perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Nah saudara-saudara, ini mau dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Absalom itu tidak baik. Mereka belum menghadap raja, maka Absalom sudah mengatakan bahwa raja tidak mau mendengarkan. Raja tidak mau mengadili. Artinya dia mensolimi ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud. Karena dia punya niat ingin menggantikan posisi Raja Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Bahkan yang menarik lagi saudara, Absalom ini dia berkata secara terang-terangan, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Nah saudara, Absalom dia menawarkan diri, dia mempromosikan diri bahwa dia ketika akan menjadi pemimpin, jadi hakim, jadi raja bagi bangsa Israel, dia akan menyelesaikan perkara dari setiap orang Israel. Nah itu berarti dia mau mengecilkan tentang kedudukan ayahnya Raja Daud, agar supaya dia mendapat simpati dari orang-orang Israel untuk menjadi seorang raja. Bahkan yang lebih unik, bahkan juga lebih menarik, dikatakan bahwa apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu lalu diciumnya. Nah saudara-saudara, ini merupakan suatu tindakan yang sangat luar biasa kelihatan. Tetapi ini dilakukan untuk menarik rasa simpati dan empati orang Israel terhadap Absalom supaya mereka percaya kepada Absalom dan dia bisa menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah kemudian dia minta pamit kepada ayahnya Daud pergi ke Yerusalem. Bahkan dia katakan bahwa segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Nah saudara yang kekasih, bahkan narasi ini dikatakan diakhiri dengan persekongkolan gelap, persepakatan gelap antara Absalom dengan Ahitofel yang adalah penasehat Raja Daud. Nah saudara, ending dari kisah Absalom kalau kita melihat pasal-pasal sesudah pasal 15 ini. Apakah Absalom menjadi raja? Apakah Absalom jadi menggantikan ayahnya Daud? Tidak saudara. Karena Absalom justru dia mati dalam pertempuran melawan pasukan dari Raja Daud di bawah kepemimpinan Yoab. Bahkan Absalom mati sangat mengenaskan saudara. Itu berarti bahwa apa yang menjadi ambisi dari Absalom tidak menjadi kenyataan. Karena dia menempuh jalan yang tidak baik. Dia mengadakan persepakatan gelap, persekongkolan. Di dalamnya tidak ada rasa hormat terhadap orang tua, terhadap ayahnya Daud. Sungguh suatu tindakan yang tidak terpuji. Nah saudara-saudara, apa pesan yang hendak disampaikan dalam bacaan kita saat ini? Pertama mau dikatakan bahwa setiap anak-anak harus menghormati orang tua. Sebab bukankah dalam 10 hukum sudah dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Saudara menghormati orang tua. Karena orang tua yang telah membesarkan, orang tua yang telah mendidik, orang tua yang telah mengajar, itu adalah berkat. Bahkan berkat umur panjang akan dinikmati. Setiap kita orang tua pernah jadi anak-anak. Dan anak-anak belum pernah jadi orang tua. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
Ajarkanlah kepada anak-anak kita untuk menghormati orang tua. Dan anak-anak hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Tahun 2024. Semua pasti merindukan umur panjang. Panjang umur kita nikmati. Untuk kita menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan keluarga, dengan sahabat kerabat, dengan handai tolan. Maka hormati orang tua. Hargai orang tua. Dan hiduplah taat dan setia. Sebab ketika menghormati orang tua, itu berarti kita menghormati Tuhan Allah. Karena orang tua dianugerahkan Tuhan bagi setiap anak-anak untuk menjadi kepanjangan Tuhan, agar supaya orang tua bisa mendidik, mengajar, bahkan mewariskan nilai kehidupan yang baik buat anak-anak. Karena itu sekali lagi pesan pertama, hormati orang tua supaya lanjut umur. Hargai orang lain supaya kita menikmati umur panjang di tahun 2024. Hal yang kedua saudara, bahwa semua ada dalam perkenanan Tuhan. Segala sesuatu itu kalau Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak berkenan, tidak akan jadi. Ada ungkapan mengatakan bahwa biar orang menangis dengan air mata darah, kalau Tuhan tidak berkenan, nyanda akan mau jadi saudara. Karena itu saudara, semua ada dalam perkenanan Tuhan. Apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi harapan kita di tahun 2023 untuk terwujud di tahun 2024. Kita percaya kalau Tuhan berkenan, tidak ada yang mustahil. Tetapi kalau Tuhan berkenan, maka jangan kecewa. Sebab ada kalanya saudara, Tuhan langsung dengan cepat menjawab doa kita. Tetapi terkadang Tuhan membuat kita harus berulang-ulang berdoa melalui proses apakah kita tetap setia atau tidak. Apakah kita tetap taat, apakah kita sabar menanti waktu dan anugerah Tuhan. Karena itu saudara, semua ada dalam perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, pasti itu tidak akan jadi. Nah saudara-saudara, dikaitkan dengan pesta demokrasi. Kita akan memilih presiden, wakil presiden, kita akan memilih anggota DPD, kita akan memilih anggota legislatif. Baik di tingkat kota, kabupaten, di tingkat provinsi, juga di tingkat pusat. Kita percaya bahwa semua ada dalam perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, siapapun yang akan terpilih, siapapun yang akan jadi. Karena semua sudah dirancang Tuhan. Semua telah disetting oleh Tuhan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa kita. Siapa yang akan menjadi wakil rakyat bagi kita. Semua ada dalam perkenanan Tuhan. Tugas kita adalah berdoa. Dan tugas kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menyalurkan suara kita dengan hati nurani. Dan kita bermohon supaya pesta demokrasi boleh berjalan dengan segala baik. Dan melalui bacaan ini juga mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Pilihlah orang-orang yang bertanggung jawab. Pilihlah orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan seperti Absalom saudara. Yang punya akal bulus. Yang mensolimi orang lain. Ayahnya sendiri yang ia ingin geserkan. Dan dia menarik simpati orang lain. Artinya bahwa ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan dikatakan di sini Absalom sama dengan cari muka. Ketika ada orang yang datang, diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Ada orang saudara cuma jago di kampanye. Cuma jago di janji-janji politik. Tetapi ketika sudah jadi anggota legislatif, dia tidak memenuhi apa yang menjadi janjinya itu. Artinya bahwa cuma ada orang yang cuma mau cari simpati, cuma cari empati, cuma cari suara ketika kampanye. Tetapi dia tidak tulus bekerja sebagai wakil rakyat. Sama dengan Absalom, bahkan ada KKN yang dilakukan di sini dikatakan ada persekongkolan, persepakatan gelap. Dan itu adalah hal-hal yang tidak baik. Karena itu di pesta demokrasi ini mari kita berdoa. Supaya kita dapat memilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang punya integritas yang baik. Orang-orang yang mau mengayomi masyarakat. Orang-orang yang mau menyampaikan suara rakyat.
orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang peduli terhadap rakyat, orang-orang yang senantiasa peka dengan keadaan masyarakat. Artinya orang-orang yang mau bekerja sebagai wakil rakyat. Sehingga kita percaya bahwa pesta demokrasi tahun 2024 ini dalam doa, dalam harapan, dalam usaha kita berjalan dengan baik. Jadikanlah pesta demokrasi tahun 2024 riang gembira. Walaupun ada dalam perbedaan warna, perbedaan pilihan. Tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan berkenan, siapa yang Tuhan akan pakai? Siapakah yang akan menjadi pemimpin kita dari 3 calon pasangan presiden dan wakil presiden? Kita yakin melalui hati nurani kita akan memilih siapa yang akan Tuhan pakai menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia, tapi juga menjadi wakil rakyat bagi kita semua. Tetap berdoa, tetap semangat, kerjakanlah apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan Allah. Dan seperti yang saya katakan tadi, hormati orang tua, hormati orang lain, supaya umur panjang kita nikmati di tahun 2024 dan senantiasa ada bersama Tuhan. Karena semua dalam perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, pasti akan jadi. Tetap setia berdoa dan tetap lakukan apa yang baik, apa yang benar. Sehingga Tuhan pasti menjawab sesuai waktu, kehendak dan keinginan dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Diberkatilah kami semua. Diberkatilah mereka yang mendengarkan firman-Mu. Dalam keadaan apapun mereka, ketika ada dalam sukacita diberkati. Ketika ada dalam pergumulan dikuatkan. Ketika ada dalam keadaan sakit disembuhkan hanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak lama lagi kami akan mengadakan pesta demokrasi. Kami akan memilih presiden, wakil presiden. Kami akan memilih anggota legislatif, anggota DPD. Berkati Tuhan akan hari H tanggal 14 Februari. Tapi juga di masa-masa kampanye dalam masa persiapan. Kami memilih sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab Tuhan berkenan siapa yang akan Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin wakil rakyat bagi kami sebagai masyarakat Indonesia. Dan biarlah situasi di pelosok manapun dari Sabang sampai Merauke diberkati Tuhan supaya tetap aman. Dan mereka yang berkompeten dalam pemilihan umum, KPU, Bawaslu dan semua yang terlibat di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih semuanya Bapa, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman, tapi media sosial YouTube terus dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menyuarakan kebenaran firman-Mu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mensupport YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar yang membangun. Dan jika Bapak Ibu Saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.